Kembali lagi di Cerita Cinta Channel. Jangan lupa like, comment, and subscribe ya. Terima kasih. Sudah sore, sebaiknya kamu pulang, Mas. Besok bisa datang lagi. Usir Ajeng antara tidak tahu harus bagaimana dan juga merasa kurang bebas leluasa bergerak jika ada Abi di sini. Jangan mengusirku, aku masih kangen sama kalian, kamu dan Ruby, jawab Abi yang kali ini tidak hanya berdalih anak saja. Perempuan itu menghela nafas dalam, pria itu begitu nekat dan membuat Ajeng bingung mengambil sikap. Ruby mau mandi ya? Tanya pria itu demi melihat Ajeng menyiapkan ganti di kasur. Ajeng hanya mengangguk saja. Pria itu benar-benar tidak ada pekerjaan selain menjadi penguntit untuk dirinya sekarang. Dia sangat lucu, cantik seperti dirimu, puji Abi tersenyum sendiri melihat bayinya yang tengah menatapnya dengan gerakan aktif tangannya. Ajeng menggendong bayinya, lalu dengan cekatan mulai memandikan bayi mungil itu ke dalam ember oval yang besar yang sebelumnya sudah diisi dengan air bersih. Ajeng selalu menikmati setiap momennya. Perempuan itu mengajak bercakap-cakap kecil sembari tertawa karena Ruby menggerakkan tangannya yang menyebabkan airnya nyiprat kemana-mana. Senyum yang langka untuk Abi jumpai. Seketika pria itu begitu terpesona. Ajeng terlihat sangat cantik. Setelah dirasa bersih, perempuan itu mengangkatnya lalu memeluknya dalam handuk hangat, membawa ke kamar mengganti pakaiannya. Boleh aku mencoba? Sepertinya aku perlu latihan. Kali ini Ajeng menoleh dengan lirikan ragu. Benarkah pria yang selalu terlihat dominan dan kaku itu bisa melakukan pekerjaan ini? Impossible. Tapi apa salahnya memberi kesempatan ini? Ajeng pun bangkit memberi ruang untuk Abi memakaikan pampers. Tanpa diduga sama sekali, ternyata Ruby pipis hingga mengenai lengan kemejanya sebelum sempat selesai, membuat pemandangan itu begitu lucu dan Ajeng pun sampai tersenyum dibuatnya. Yah, kena ke ayah, kamu pintar sekali, keluh Abi belum apa-apa merasa kepayahan. Sudah, ganti sana, biar aku saja. Ku bilang juga apa, kamu gak bisa, kena kan jadinya. Aku numpang mandi sekalian ya, handuknya mana? Di lemari yang bersih, ambil saja, sahut Ajeng menginterupsi. Ini aja gak apa-apa, ujar Abi mengambil handuk yang tersampir di pundak Ajeng. Sepertinya perempuan itu hendak mandi juga. Itu punya aku, Mas, ucap Ajeng yang tak dihiraukan sebab pria itu langsung melesat ke kamar mandi. Usai membersihkan diri, Abi yang keluar hanya berbalut handuk sebatas pinggang saja, langsung masuk ke kamar di saat Ajeng tengah mengasihi bayinya. Sontak membuat Ajeng langsung memunggungi dengan canggung. Apaan sih Mas, jangan asal masuk, omel perempuan itu menjadi kesal. Sorry, tapi aku gak ada ganti, bisa pinjamkan aku kaos atau apa saja, ujar Abi malah mendekati istrinya. Ruby sudah tidur, cepet juga ya, ujar pria itu melongok yang membuat Ajeng buru-buru merapikan pakaian atasnya yang jelas terbuka. Keduanya saling tatap hingga beberapa detik membuat suasana yang tercipta sungguh tidak biasa. Sebentar, biar aku carikan punya Hanan, baju kekecil tidak muat di kamu, ujar perempuan itu keluar dengan langkah cepat. Menuju kamar adiknya mencari kaos dengan ukuran yang besar. Hanan dan Abi nampaknya ukurannya hampir sama. Perempuan itu menarik kaos seadanya dan kain sarung yang paling simpel. Abi sendiri masih menunggu di kamarnya seraya memainkan ponselnya. Tak sadar Ajeng sudah kembali masuk dengan membawa pakaian ganti untuknya. Ini, sementara pakai ini saja, ujar Ajeng menyodorkan ke hadapan suaminya. Pria itu langsung menaruh ponselnya, beralih menatap Ajeng yang tengah memberikan pakaian dengan wajah sengaja menghadap ke samping. Tentu saja tidak ingin mata sucinya ternoda dengan penampilan Abi yang bertelanjang dada.
Merasa gemas, pria itu meraih pakaian serta menarik tangannya hingga istrinya terjatuh ke dalam pangkuan suaminya. "Ah!" jerit Ajeng cukup kaget. "Shh, jangan kenceng-kenceng, nanti anak kita bangun," ucap Abi memperingatkan hingga membuat perempuan itu langsung terdiam. "Lepasin mas, aku mau mandi," pinta perempuan itu merasa tak nyaman dan deg-degan dalam pangkuan seorang pria. Pria itu menjatuhkan keningnya di bahu Ajeng, seakan ingin berkeluh kesah banyak hal. "Maaf mas, aku tidak nyaman," ujar Ajeng berusaha meloloskan diri. 5 menit, tetap diam dan tenang. Aku masih suami kamu, jadi seperti ini sangat wajar, ucap Abi tenang. Ajeng yang tidak tenang, rasanya ia seumur-umur belum pernah didekap pria telanjang dada begini, bagaimana tidak grogi. Sungguh ini tidak baik untuk kesehatan jantungnya yang mulai gugup, terlebih penampilan Abi yang terbuka dan suasana rumah yang sepi. "Aku akan segera mengesahkan pernikahan kita di catatan sipil. Kita akan menikah secara resmi. Aku tidak mau pisah," ucap Abi lirih, masih dengan posisi yang sama membuat Ajeng mati gaya. Perempuan itu hanya diam, tidak bisa berpikir dengan jernih. Benar-benar situasi yang tidak Ajeng harapkan sama sekali. Ajeng tahu betul, suaminya ini adalah pria dewasa yang tentu saja normal. "Beri aku waktu untuk menjawab semuanya. Aku tidak mau berurusan dengan Mbak Vivi yang nantinya menjadi sengketa rasa. Sebaiknya urusi dulu pernikahan kalian dengan baik-baik." "Sudah, tinggal menunggu ketuk palu saja. Tidak ada mediasi karena kami sama-sama mantap untuk berpisah. Vivi juga sudah mendapatkan sebagian apa yang aku hibahkan untuknya. Bagaimana aku yakin kalau kamu tidak terlibat, sementara kamu tiba-tiba datang memberikan penawaran yang begitu mengejutkan?" "Sudah aku katakan semua informasi tersebut dari Dokter Stella. Kamu bisa tanya Anto atau mama aku. Besok mau ya ketemu dengan mama?" "Maaf mas, aku belum bisa jawab sekarang. Tunggu saja proses perceraian kamu selesai dan tunjukkan padaku bahwa kamu tidak terlibat sama sekali. Baru aku mempertimbangkan," ujar Ajeng dengan yakin. Mana ada yang tahu kalau pria itu tidak jadi menceraikan istrinya. Hati manusia tidak ada yang tahu, dan saat ini yang Ajeng rasakan adalah bimbang. "Aku tunggu secepatnya. Aku tidak mau terpisah terus dari Ruby." Kediaman Ajeng yang sekarang cukup jauh dengan kantor Abi membuat pria itu merasa ingin segera berkumpul dengan anak istrinya di tempat yang lebih layak dan nyaman. Ajeng melepaskan diri dari dekapan Abi yang memeluknya, lalu bergegas menyambar handuk di gantungan, mengambil pakaiannya asal dari lemari karena kadung grogi. Untung saja tidak lupa dengan dalemannya, dan cukup beruntung karena menarik piyama panjang. Perempuan itu langsung melesat ke kamar mandi, sementara Abi merebahkan tubuhnya begitu saja di samping Ruby dengan tubuh masih belum mengenakan pakaian. Jujur pria itu menginginkan sesuatu dan tengah berusaha menguasai diri untuk tidak melampaui batas. Sebagai pria normal, tentu sangat sulit. Apalagi sudah berbulan-bulan semenjak masih bersama Vivi, mereka sudah jarang berbagi kasih. Gejolak hasratnya seperti hidup kembali setiap kali berdekatan dengan Ajeng yang membuatnya kadang susah menguasai diri. Sayang sekali belum ada sambutan manis yang mampu mensejahterakan dirinya saat ini yang jelas butuh asupan kasih sayang. Ajeng mandi dengan perasaan entah, rasanya ingin menggosok tubuhnya yang baru saja ditempel Abi. Kenapa jadi begini? Bukankah dia suaminya? Kenapa rasanya aneh dan begitu asing? Sebenarnya apa yang terjadi? Apakah pria itu menginginkan sesuatu dari dirinya? Pikiran itu membuat Ajeng berlama-lama di kamar mandi. Baru keluar setelah ketukan pintu terdengar. Rupanya pria itu menyusulnya.
Ajeng, kamu gak apa-apa? Kenapa lama sekali? Ini sudah malam, nanti masuk angin, pekik Abi sambil menggedor pintunya. Bentar mas, sahut perempuan itu yang sesungguhnya sudah selesai sedari tadi. Kenapa lama sekali? Protes Abi menunggunya sambil duduk di ruang tengah. Ajeng keluar sudah berpakaian lengkap. Rambutnya yang basah digulung dengan handuk sedang, membuat Abi leluasa menatap leher jenjangnya yang mulus dan tentu saja menggoda. Aku keramas, makanya lama, jawab Ajeng ada benarnya. Aku mau pesan makanan, kamu mau apa? Tawar Abi merasa lapar. Aku enggak, mau masak saja. Kamu kalau mau pesan, terserah. Kalau ikut nungguin masakan kamu, boleh enggak? Ujar Abi penuh harap. Makananku sederhana dan seadanya, nanti tidak sesuai dengan selera lidah orang kaya. Jadi mending jangan. Kenapa harus bahas strata terus? Bukankah kita makhluk sama di hadapan Tuhan? Kenyataannya begitu mas, mengantisipasi. Takut kamu kaget, masakanku tidak seperti ala restoran yang akan memanjakan perutmu. Cukup tangan terampil kamu aja yang memanjakan urusanku. Apa yang ingin kamu masak? Tanya pria itu mendekati Ajeng yang tengah meneliti isi kulkasnya. Perempuan itu punya ayam ungkep dan sayur kangkung yang tadi sudah sempat disiangi, namun karena repot belum sempat dimasak. Sekarang waktunya mumpung Ruby sudah tidur. Perlu aku bantu, ujar Abi menimbrung ke dapur yang lumayan sempit. Tidak usah, kamu tunggu saja. Tolak Ajeng malah merasa tidak nyaman diperhatikan terus. Abi yang sudah diusir sekalipun tidak beranjak sama sekali. Malah berlama-lama menikmati wajah cantik istrinya dengan cekatan menguasai dapur. Sayangnya pria itu kurang paham kalau perempuan itu sebenarnya tidak nyaman dan mati gaya diperhatikan terus-menerus. Au, tanpa sengaja pisau dalam genggaman menggores jarinya saat tengah memotong bawang. Abi yang tak jauh dari sana langsung mendekat, spontan mengulum jarinya agar darah yang keluar tidak makin banyak. Kejadian itu pun membuat keduanya tanpa sadar saling menyapa tubuh mereka dalam kedekatan yang begitu natural.